Tadi malam membantu anaknya teman yang kesurupan. Sampai cukup ekstrim kesurupannya, yaitu merayap di tembok-tembok sampai ke atas langit-langit rumahnya seperti seekor cicak, dengan kondisi mata memerah, kemudian taringnya memanjang, dan kuku-kukunya pun bertambah panjang. Nah, bagaimana kisahnya? Berikut akan saya ceritakan kejadian tadi malam. Halo teman-temanku semuanya, di video kali ini saya akan bercerita kejadian tadi malam ketika membantu seorang teman yang anaknya mengalami kesurupan yang cukup ekstrim. Teman saya itu orang Sulawesi, sedangkan saya berada di Jawa Barat, cukup jauh. Nah, ceritanya tadi malam itu sekitar jam 11 malam, saya ditelepon, lebih tepatnya video call oleh teman saya. Karena emergensi, katanya mohon untuk dibantu kondisi anaknya, langsung diperlihatkan melalui video call. Waktu diperlihatkan tersebut, anaknya itu berada di langit-langit rumah, menempel seperti cicak. Nah, yang lebih ekstrimnya itu, perubahan tubuhnya pun mengalami perbedaan, yaitu matanya memerah, kemudian si taring-taring giginya itu memanjang, dan kuku-kuku di jarinya pun ikut memanjang sekitar 1-2 cm. Dan pokoknya ketika saya lihat di video call, kondisinya sangat memprihatinkan. Nah, langsung saja saya atasi keadaan tersebut, yaitu pertama saya berusaha negosiasi dengan si orang yang kesurupan. Dan ternyata sosok yang memasuki si anak tersebut yaitu si sosok siluman yang berada di tengah hutan tidak jauh dari kediaman teman saya tersebut. Usut punya usut, ternyata teman saya tersebut sudah menebang pohon. Nah, emang pohon tersebut hak milik keluarganya karena di kebun keluarganya. Namun ternyata di antara pohon tersebut itu ada penunggunya, yaitu si siluman tadi. Nah, secara tidak langsung si silumannya itu merasa terganggu akibat si pohonnya ditebang, lalu dendam kepada teman saya tersebut dan akhirnya merasuki anaknya. Nah, waktu semalam itu di kediamannya sudah banyak orang sekitar yang melihat, para ustadz juga, dan katanya sudah kesurupan dari jam 8 malam. Waktu menelpon pada saat itu jam 11. Langsung saja saya negosiasi bersama siluman yang memasuki si anak tersebut. Cukup alot juga karena yang namanya jin pasti sombongnya minta ampun dan bertela-tela ingin ini, ingin itu, dan lain sebagainya. Nah, setelah 30 menit negosiasi, akhirnya dia sepakat bersedia untuk keluar dari tubuh si anak tersebut. Dan langsung saja siuman si anak tersebut dan teman saya pun merasa lega. Nah, waktu itu saya bernegosiasi, yaitu keluar dari tubuhnya dan saya minta sini datang ke tempat saya, yaitu di Jawa Barat. Dan ternyata memang bangsa golongan jin, terlebih yang energinya besar, itu dalam sekejap sudah datang dan berada di dekat saya waktu itu. Nah, setelah si silumannya tersebut ada berhadapan dengan saya, dia merasa marah dan banyak hal dia ceritakan kenapa dia merasuki dan lain sebagainya. Intinya dia bersedia tidak akan mengganggu lagi asalkan saya bisa mengalahkan dia. Waktu itu terjadilah adu kekuatan, adu keilmuan. Ketika saya analisis, ternyata dia bangsa siluman. Dia mengeluarkan banyak sekali jurus-jurus dan keilmuan. Namun saya ingat pesan guru saya, yaitu jika menghadapi golongan bangsa siluman, cukup dengan menggunakan nur solawat. Nur solawat ialah cahaya dari solawat. Waktu itu saya pergunakan, ternyata ampuh nur solawat tersebut.
dan si silumannya kalah dan mengaku takluk oleh saya. Dan saya tanya, mau nggak kamu masuk Islam? Dia bilang bersedia. Lalu saya bimbing syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan alhamdulillah proses mengislamkan siluman tersebut berhasil. Dan perlu yang teman-teman semua ketahui, ketika bangsa jin diislamkan, yang tadinya bentuk rupanya itu jelek akan berubah ketika sudah Islam, yaitu menjadi bagus. Ketika yang wajahnya jelek seperti kuntilanak dan sebagainya, ketika Islam itu menjadi cantik. Termasuk genderuwo dan lain sebagainya juga akan bagus rupanya, akan ganteng. Begitupun yang tadi malam, sosok siluman yang bentuknya tidak karu-karuan, separuh manusia, separuh binatang, dan lain sebagainya. Ternyata ketika saya islamkan, dia berubah. Wujudnya menjadi wujud seperti manusia. Dan alhamdulillah, dia mau Islam dan mau beribadah. Saya bilang, untuk lebih lanjutnya, silahkan kamu belajar kepada para ustadz kiai di bangsa jin, itu banyak sekali. Nah, waktu itu kebetulan memang jadwalnya sudah jam 2 malam, yaitu saya untuk itikaf masjid. Ternyata dia ingin ikut sekalian belajar bagaimana sholat dan lain sebagainya. Waktu itu saya setujui kalau dia mau ikut dan dia belajar. Dan ternyata di masjid pun ada jin muslim yang membantu dia belajar tentang Islam. Nah, sahabatku semuanya, itu tadi sedikit sharing pengalaman saya menangani orang kesurupan tadi malam. Memang yang namanya kisah tentang mistis ini banyak pro kontranya. Ada yang percaya, ada yang tidak, itu terserah kalian yang menonton video ini. Namun yang pasti, yang bisa kita ambil pelajaran yaitu kita harus hati-hati, eling lan waspada dimanapun berada. Pokoknya jangan sampai kita lengah, karena ketika kita lengah pasti para setan akan mengganggu kita. Maka dari itu dimanapun berada, istiqomahkan zikrullah, yaitu ingat kepada Allah selalu. Syukur-syukur setiap tarikan napas dan hembusan napas kalian bisa langgang zikir khafi, yaitu antara sambungnya napas dan keluarnya napas kalian tetap berzikir, yaitu ketika narik napas ucapkan hu, ketika hembusan napas Allah. Nah, itu yang lebih bagus. Namun meskipun demikian, kita semuanya itu usahakan selalu eling, ingat kepada Allah, karena tidak ada kekuatan yang lebih besar selain kekuatan Allah. Semua para makhluk, baik itu manusia, jin, iblis, dan lain sebagainya, tidak ada daya upaya jika tidak ada ridho dari Allah. Maka dari itu, kita sebagai manusia, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan minta bantuan hanya kepada Allah. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Tetap semangat selalu, tetap eling lan waspada.